Nah, jadi teman-teman yang masih bingung untuk menemukan jati diri kita masing-masing, kita sudah banyak melakukan hal, kita sudah banyak melakukan pekerjaan, kita sudah banyak melakukan kegiatan sana sini, tapi kita masih nggak cocok ya, kita masih belum menemukan passion kita yang tepat. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana sih tips cara untuk menemukan jati diri kita dengan baik. Nah, silakan tonton video kali ini sampai akhir dan jangan kemana-mana. Nah, kembali dengan saya itu Bagus Muhammad Fahmi. Sebelumnya teman-teman saya mau minta maaf karena dari kemarin saya udah lama ya gak membuat video konten seperti ini karena ada banyak hal yang harus saya lakukan. Nah, di sini teman-teman saya akan membahas bagaimana sih cara untuk menemukan jati diri kita. Bagaimana sih untuk menemukan tujuan hidup kita. Karena jati diri kita, tujuan hidup kita itu yang akan menentukan kesuksesan kita di masa mendatang. Kalau kita tidak menemukan passion kita, kalau kita nggak menemukan apa sih tujuan hidup kita di dunia ini, ya kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Maka hidup kita akan hancur, hidup kita tidak akan terarah seperti itu. Nah, pada dasarnya tujuan hidup itu adalah kebutuhan biologis, sama halnya dengan sandang, pangan, papan. Itu adalah kebutuhan biologis. Kalau kita tidak bisa memenuhi itu semua, kita tidak punya rumah, kita tidak punya makanan, kita tidak punya pakaian, bagaimana kita bisa hidup dengan nyaman? Masa iya kita tidur di trotoar, masa iya kita tidur di depan toko, kemudian kita makan, masa kita masih mencari di tong sampah, sama halnya dengan pemulung-pemulung yang biasanya sulit untuk mencari makanan itu. Kemudian juga baju, bagaimana kita bisa keluar dari rumah, bagaimana kita bisa hidup dengan enak kalau kita tidak menggunakan baju. Otomatis ya bayangin saja kalau bagaimana kalau kita telanjang. Seperti itu teman-teman, itu adalah kebutuhan biologis, samalnya dengan tujuan hidup kita, apa yang akan kita lakukan di masa yang akan mendatang, seperti itu. Nah, pada dasarnya tujuan hidup itu harus kita penuhi. Dan di sini ada dua hal yang harus kita hindari, yang selalu membuat kita tidak nyaman, yang selalu bisa membatasi dalam mindset dan pola pikir kita. Nah, yang pertama itu adalah bakat. Sering kita mendengarkan kalimat, saya tidak tahu tujuan hidup saya karena saya tidak menemukan bakat saya. Nah, sebenarnya mekanismenya tidak seperti itu, guys. Tujuan hidup dan mastery itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Di antaranya memiliki kontribusi masing-masing. Nah, sebenarnya kita mempunyai mastery di mana saja, hanya saja ada hal yang menghalangi, yaitu physical hamstring. Contohnya kalau kita pengen jadi pemain basket tapi kita pendek, ya sulit. Nah, yang kedua itu adalah waktu. Lah, kita selalu mempunyai batasan, kita harus menguasai materi dengan batasan waktu, contohnya dengan batasan waktu 2 jam. Nah, sebenarnya tidak seperti itu, karena IQ dan pikiran orang, ya otak orang itu berbeda-beda. Ada yang kemampuannya menguasai materi ini itu dengan cukup dengan waktu 1 jam. Ada orang yang menguasai materi ini butuh waktu 3 jam atau 4 jam, bahkan ada yang membutuhkan waktu 10 jam seperti itu. Jadi kita jangan beralasan dengan waktu, sebenarnya itu semua bisa diakalin teman-teman. Kalau kita memang tidak bisa untuk menguasai materi itu dalam waktu 2 jam, kita nggak apa-apa, kita bisa tambah 3 jam, 4 jam, 5 jam sampai kita bisa. Soalnya kita sekolah SD itu batasan waktunya yaitu 6 tahun. Lah, kita dengan 6 tahun itu kita harus menguasai berapa bab dan berapa mata pelajaran dan berapa materi. Nah, kalau kita pada akhirnya kita belum bisa untuk menguasai itu semua, ya sudah, kita tambah. Ketika kita pulang sekolah, kita tambah waktu belajar, kita bisa 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam sampai kita benar-benar bisa. Jadi jangan selalu kita membatasi pola pikir kita, membatasi mindset kita dengan waktu. Intinya untuk menemukan jati diri kita, untuk menemukan tujuan hidup kita, itu kuncinya hanya satu, yaitu usaha. Jadi jangan kita beralasan, dan yang menentukan tujuan hidup kita itu adalah bakat kita atau waktu kita yang cukup. Tidak, kuncinya hanya satu, yaitu usaha. Semakin usaha kita besar, bagaimana kebesaran usaha kita, maka hasil kita juga besar, gitu teman-teman. Jadi bakat itu bisa diasah, suatu hal yang bukan menjadi bakat kita, tapi kalau kita asah, selambat laun kita akan menguasai itu dan itu akan menjadi bakat kita. Beda halnya dengan kesenangan-kesenangan yang lain. Lah, ada materi psikologi yaitu yang dinamakan astronomi. Astronominya adalah suatu kesenangan dalam tubuh kita yang jika kita lakukan, kita akan mendapatkan motivasi dari tubuh kita sendiri, dari diri kita sendiri. Itu adalah astronom. Beda lagi dengan itu, timbul rasa motivasi dalam diri kita untuk menguasai itu, maka
semua hal akan terselesaikan dengan mudah. Nah, jadi itu saja teman-teman yang saya jelaskan, ada 2 hal, tinggal kalian praktekkan bagaimana kalian menjalankan dan menemukan jati diri kita ke depannya. Seperti itu. Nah, cukup sekian dari saya. Seperti biasa, yang ingin berkomentar, mungkin ada yang mungkin bertanya-tanya, silakan bisa tulis komentar di bawah, kemudian juga bisa DM saya. Mungkin juga yang mau collab atau sharing-sharing itu bisa chat juga melalui via WA yang ada di bawah ini. Teman, saksikan video-video saya selanjutnya. Kita akan belajar banyak hal mengenai tips-tips untuk mempermudah menjalankan hidup kita di dunia ini. Oke, terima kasih. Saya Tubagus Fahmi. Sampai jumpa.